Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan layanan yang bertemakan manajemen konflik. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita akan memulai kegiatan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kita kali ini. Yaitu tujuan dari layanan kita kali ini yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami tentang bagaimana konflik itu dan dapat melakukan manajemen konflik kepada dirinya sendiri. Baiklah, Ibu akan memberikan materi tentang manajemen konflik. Yang pertama, pengertian manajemen konflik. Manajemen adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan dan agra yang berarti melakukan. Manajemen adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo yang terdiri atas dua kata yakni con yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemokonan, penghancuran atau peremukan. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Terus tahapan konflik. Tahapan konflik terbagi atas 4. Yang pertama yaitu laten atau potensial konflik tersembunyi. Konflik merupakan suatu keadaan yang laten atau potensial karena faktor individu, organisasi, dan lingkungan yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Yang kedua adalah konflik terasa. Atas dasar itulah individu atau kelompok mengetahui bahwa konflik dalam organisasi dapat dirasakan adanya. Yang ketiga, itu beda pendapat saling bertentangan. Mereka merefleksikan melalui perbedaan persepsi maupun tujuan nilai dan melakukan aksi oposisi atau berseberangan. Yang keempat, yaitu konflik terbuka. Konflik bergerak dan berangsur-angsur diwujudkan apabila diteruskan konflik manifestasikan dalam bentuk agresi secara terbuka antara pihak-pihak berkonflik. Yang kelima, pasca konflik ada solusi. Prinsipnya, konflik harus dicarikan solusi dengan memperhatikan berbagai sumber penyebab melalui manajemen konflik. Jenis-jenis konflik. Ada 5 jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakan bila berbagai perintah pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antara individu dan organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan antara kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Penyebab timbulnya konflik. Yang pertama, perubahan individu. Setiap individu memiliki ciri khas dan karakter serta pandangan dan pendirian yang berbeda.
Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Setiap individu timbul dan berkembang di tengah-tengah lingkungan budaya yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan secara individu. Memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan individu atau kelompok dapat menimbulkan konflik sosial. Yang keempat, perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami pengaruh di dalam memandang norma dan nilai yang mengakar dalam masyarakat. Situasi ini juga dapat menimbulkan konflik secara sosial. Dampak konflik. Dampak konflik terbagi atas dua, yaitu dampak secara langsung. Dampak secara langsung merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Adapun dampak konflik secara langsung diantaranya yaitu menimbulkan keretakan hubungan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Yang kedua, perubahan kepribadian seseorang seperti selalu memunculkan rasa curiga, rasa benci, dan akhirnya dapat berubah menjadi tindakan kekerasan. Yang ketiga, hancurnya harta benda dan korban jiwa jika konflik tersebut berubah menjadi tindakan kekerasan. Yang keempat, kemiskinan bertambah akibat tidak kondusifnya keamanan. Yang kelima, lumpuhnya roda perekonomian jika suatu konflik berlanjut menjadi tindakan kekerasan. Yang keenam, pendidikan formal dan informal terhambat karena rusaknya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua itu dampak konflik tidak langsung. Dampak tidak langsung merupakan dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik ataupun dampak jangka panjang dari suatu konflik yang tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Terus, strategi manajemen konflik. Adapun menurut Stephen, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Adapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada, diidentifikasi, dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkat adalah kesalahan dalam mendeteksi. Yang kedua, diagnosa. Diagnosa inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pihak dan arah kelompok. Yang kelima adalah evaluasi. Penyelesaian ini sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Baiklah, itulah tadi materi tentang manajemen konflik. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Sudah dipahami. Baiklah, itulah tadi materi yang telah dibawakan tentang manajemen konflik. Sekian dari layanan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.